أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: أخيروا ذكر هذه اللذات وهو الموت. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita masih bisa berkumpul di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa semoga umur kita selalu diberkahi oleh Allah, harta kita diberkahi oleh Allah, keluarga kita diberkahi oleh Allah, pasangan-pasangan kita dan anak-anak kita semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi sekaligus rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang tujuan hidup, tentang arti hidup dan bagaimana cara menjalani hidup. Maka selayaknya bagi kita sebagai umatnya bersalat kepada beliau. Semoga dengan salatnya kita kepada beliau diberikan syafaat kita oleh Allah nanti pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, man salla alayya hina yusbih wa hina yumsi salasa marrat kana haqqun alayhi kana halat syafaati yaumil qiyamah. Sebagaimana Rasul mengatakan bahwasanya siapa yang bersalat kepada aku pagi dan petang 3 kali, maka halal baginya syafaat kepada hari kiamat. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu di antara caranya yaitu kita perbanyak salat kepada beliau. Siapa yang bersalat kepada Rasulullah 1 kali, ya, man shalla alayya salatan kana Allah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali, maka Allah bersalat kepadanya 10 kali. Jadi 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi tidak ada rugi yang melakukan kebaikan, itu pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma'rufin, segala sesuatu kebaikan jangan dianggap remeh. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, di dalam sebuah riwayatnya, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian menganggap remeh satu amalan sekalipun itu kecil. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga disebabkan karena amalan yang mungkin kita remehkan. Maka dari itu jangan sekali-kali kita meremehkan amalan kecil. Engkau tersenyum di hadapan saudaramu, sekalipun itu mungkin dianggap biasa, tapi ternyata itu bisa bernilai sedekah dan boleh jadi itu yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita pernah meremehkan perkara kecil dalam urusan agama. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun bentuknya, ya, dari ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasulnya kemudian disampaikan kepada kita, maka wajib bagi kita mempelajari ilmu tersebut. Makanya insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan tentang syarhul aqidah, syarh atau tentang pembahasan aqidah, yang mana di sini dijelaskan atau di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Boleh menulis kitabnya Usul Salasah, menulis kitab Usul Salasah, pondasi 3 pondasi utama di dalam agama. Salah satu di antaranya yaitu nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan menjadi pertanyaan kita di sisi atau di alam kubur. Yang pertama, man rabbuh, siapa Rabb kalian? Yang kedua yaitu apa? Yang kedua, madin, apa agama? Dan yang ketiga yaitu apa?
ma nabi, siapa nabi? Ini akan jadi pertanyaan ya, nanti di alam kubur. Maka kita harus mempersiapkannya. Dan pertanyaan itu tidak bisa kita jawab dengan hafalan ya, tidak bisa kita jawab dengan hafal. Jadi kalau kita ditanya nanti di alam kubur tentang tadi pertanyaan, kita siapkan sekarang di mana? Di dunia. Nanti akan ditanya oleh Allah. Saya hafalkan dulu misalnya. Nggak bisa dihafalkan. Kalau seandainya kalimat atau pertanyaan yang akan diajukan oleh dua malaikat nanti pada hari kiamat itu ya, kemudian kemudian bisa dihafal, ya tentunya orang munafik bisa menjawab. Sedangkan di dalam riwayatnya ya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, nanti akan ada orang atau pada hari kiamat itu munafik, salah satu di antaranya, ketika mereka ditanya man rabbuk, dia menjawab tidak tahu. Ya, siapa? Apakah kamu tahu tentang nama fulan Muhammad maksudnya? Nah, nama Nabi tahu nggak? Nggak tahu. Tapi aku pernah mendengar fulan disebutkan namanya Muhammad dan kami ikut-ikutan. Ya, kemudian kata mereka, kami tahu engkau akan mengatakan demikian. Ya, maka apa? Maka pertanyaan ini tidak akan bisa dihafal nanti di kuburan. Jadi siapa saja yang nanti akan ditanya akan pertanyaan ini nanti di akhirat, maka sesungguhnya ini tidak bisa dihafal. Ya. Kaum muslimin dan muslim semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Maka kalau kita ingin bisa menjawab pertanyaan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang yang nanti bisa menjawab pertanyaan itu orang yang ditetapkan oleh Allah. Dan yang menjadi sebab ditetapkan oleh Allah nanti dia bisa menjawab pertanyaan ya malaikat di alam kubur, yaitu dengan keimanan, amal soleh. Jadi orang yang nggak pernah beramal soleh tidak akan mendapatkan yang namanya jawaban dari pertanyaan malaikat. Maksudnya dia nggak bisa jawab. Bahkan di dalam riwayat ada yang mengatakan la adri. Maksudnya bukan tertawa ya, bukan kayak di HP tertawa, tapi maksudnya kaget, takut. Saya nggak tahu, nggak bisa menjawab. Ya, maka dari itu pertanyaan atau usul salasa ini berkaitan tentang pertanyaan siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Maka ini nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak bisa dihafal. Maka kalau kita ingin bisa menjawabnya, maka bertakwalah kepada Allah, beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan. Ketika Allah menetapkan ucapan itu di dunia, maka Allah pun akan tetapkan pertanyaan itu atau jawaban itu nanti di akhirat. Dipersiapkan untuk dia jawaban sehingga nanti kalau ditanya dia bisa jawab. Makanya kata Rasulullah SAW, "Idza kubira al-mayyitu aw qala ahadukum," kalau seandainya mayat itu dikuburkan atau salah satu di antara kalian nanti dikuburkan, atahu malakani aswadan, akan datang dua malaikat hitam, azraqan, biru juga, hitam biru, yang nggak tahu seperti apa nanti hitam biru itu, ya. Yuqalu li ahadima, dikatakan kepada salah seorang di antaranya, maksudnya disebut nama yang pertama al-munkar wal akhar nakir, ya. Fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul, kemudian dua malaikat ini bertanya nanti kepada penghuni kubur, kamu tahu enggak laki-laki bernama fulan? Yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul ma kana yaquluhu abdullah wa rasul. Kemudian ahlu kubur ini yang munafik, yang tidak tahu tentang Nabi, dia mengatakan aku nggak tahu, tapi aku dengar manusia sering menyebutnya bahwasanya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, tapi saya nggak tahu, ya. Tapi orang yang menjawab itu nanti orang beriman mengatakan, siapa laki-laki yang engkau tahu namanya Muhammad, yang engkau tahu yaitu namanya Muhammad. Dia akan mengatakan, ya, wa Abdullah wa Rasul, dia hamba Allah dan Rasulullah SAW dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi Allah tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan aku bersaksi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Kenapa disebutkan Abdullah wa Rasuluh? Maka kata para ulama, kenapa disebutkan Abdullah wa Rasuluh? Supaya manusia tidak terlalu berlebihan terhadap Rasul, tidak mengangkat derajat Rasul kepada derajat ketuhanan. Kan ada yang menganggap para nabi sebagai Tuhan, ya kan? Ya, nabi-nabi terdahulu kalau meninggal dijadikan Tuhan. Bahkan kan ada Nabi Isa dipertuhankan, ya.
Maka kenapa? Maka disebutkan Abdullah wa Rasuluh, supaya kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba Allah sama. Ya, wa Rasuluh, dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, supaya kita tidak bermudah-mudahan juga terhadap Rasul. Muhammad sama ini kayak manusia, tidur makan sama aja, apa bedanya? Udah nggak usah dilebih-lebihkan. Ini juga tidak boleh. Makanya disebutkan hamba Allah supaya kita tidak berlebihan, ya, mempertuhankan Nabi, kemudian wa Rasuluh, dan supaya kita tidak menganggap remeh, ya, apa kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Kemudian kalau dia sudah bersaksi bahwasanya Allah zat yang berhak disembah, tidak ada yang lain, dan Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya, maka apa? Qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Aku tahu, kata malaikat, kamu akan mengatakan demikian. Ya. Tsumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'in. Kemudian dibukakan untuknya di dalam kubur itu 70 dhira', ya, fi sab'in. Tsumma yunawwiru lahu fi qabri. Kemudian diluaskan kuburannya. Jadi diluaskan kuburannya, diberi cahaya kuburannya. Tsumma yuqalu lahu nam. Kemudian dikatakan kepada penghuni kubur yang beriman tadi, ketika ditanya tentang Nabi Muhammad dia bisa jawab. Kemudian dia apa? Kemudian dia dikatakan oleh para malaikat, nam, tidur kamu. Kemudian kata Rasulullah, ya, arji ila ahli fa ukhbiruhum. Boleh enggak aku pulang kepada keluarga? Aku ingin memberitahukan keluarga aku mendapatkan tempat yang enak disebabkan karena beriman. Ya, aku ingin memberitahukan, wahai anak-anakku, wahai keluargaku, wahai saudaraku beriman, beramal soleh, aku mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Ya. Kemudian apa? Nam kana umatil urus alladzi la yuqidhu illa ahabbu ahlihi ilaihi. Tidurlah kamu seperti tidurnya orang yang baru nikah. Tidur yang baru nikah gimana kira-kira? Ya. Pokoknya tidur lepas, ya. Dan tidurnya ini saking lepasnya tidak bangun-bangun kecuali dibangunkan oleh keluarga yang paling dicintainya, istri atau anak-anaknya, ya. Kemudian ada lagi nanti di alam kubur ini seorang yang tidak beriman kepada Allah, ditanya oleh malaikat, wa idza kana munafiqan qala, kalau seandainya mayit atau yang di kuburan ini, ahli kubur ini munafik, kemudian ditanya, ya, sami'tun nasu yaqulun, wahai munafik, wahai fulan, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengatakan, sami'tun nasu yaqulun, aku mendengar manusia mengatakan demikian, ya. Faqultu mithlahu, dan aku pun ikut-ikutan nyebutin namanya, Muhammad, ya. Kemudian apa? La adri fayaqul, dan aku tidak tahu siapa dia. Pokoknya mengikut-ikutan aja. Makanya di sini kita diwajibkan untuk berilmu mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama. Jadi kalau cuman kita hanya ikut-ikutan, itu nanti akan menjadi orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan, nggak tahu. Dengar manusia ngomong gitu, kami ikut-ikutan. Ya, makanya harus dengan ilmu. Makanya ada pembahasan usul salasa itu, salah satu diantaranya untuk ma'rifatul Rabb, mengenalkan siapa Rabb, ma'rifatu an-Nabi wa ma'rifatu dinil Islam, untuk mengenal siapa Rabb kita, mengenal siapa Nabi kita, dan mengenal apa agama kita. Jadi supaya tidak ikut-ikutan. Kamu agamanya apa? Islam. Kamu tahu nggak Islam? Nggak tahu. Rukun Islam tahu? Nggak tahu. Rukun iman nggak tahu. Ini kan parah, ya. Atau ditanya nanti, kamu tahu siapa Nabi kamu? Tahu, Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Ya Nabi. Ya, orang mana itu? Nggak tahu. Orang Kamasan atau orang Siri, ya. Ya. Jadi kan kalau nggak tahu dengan ilmunya akan kemana-mana, nggak tahu. Ya, dan orang munafik pun demikian, ketika ditanya tentang Nabi Muhammad nggak tahu. Ya, manusia ngomong itu kami ikut-ikutan. Maka apa? Maka nanti kuburan akan disempitkan oleh Allah. Kemudian nanti tulang-tulangnya akan patah dan akan saling bergencetan dengan anggota tulang yang lainnya. Fala yazaluna fiha mu'adzaban, dan dia akan terus diazab di kuburan ketika memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Hatta yab'atsuhullahu min marji'ihi dzalika, sampai nanti dibangkitkan di mana? Di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi, maka kita harus mendengarkan muqaddimah dari Syekh rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, di dalam muqaddimahnya beliau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dia memulai kalimatnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu harus kita mulai dengan Bismillah. Siapa yang memulai sesuatu dengan Bismillah, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalan apa saja, ya, tapi bukan amal maksiat, ya. Ini mau maksiat, Bismillah dulu lah biar berkah. Bukan, ya. Mau judi, Bismillah dulu. Mau minum khamr, Bismillah dulu, bukan. Yang dimaksud setiap perkara mubah boleh kita mulai dengan Bismillah. Mau bekerja, Bismillah. Naik macul, Bismillah. Ya, bahkan mau masuk puasa pun dianjurkan untuk mengucapkan Bismillah sebelum masuknya. Maka apa? Beliau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai pembahasan kitab tentang usul salasah. Beliau memulai dengan Bismillah. Maka kata Rasulullah, kullu amrin zibalin la yubda fihi bil basmalah fa huwa abtar. Segala sesuatu urusan yang mana dikerjakan oleh manusia tidak dimulai dengan Bismillah, maka abdar, akan tertolak. Maksudnya apa? Akan terputus, tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya, atau abdar, akan terputus, tidak ada keberkahan di dalamnya. Wajar kalau pekerjaan kita nggak beres-beres. Ya, pekerjaan kita selalu menjadikan diri kita pusing. Ya, udah beres pusing, bukan tenang, bukan nyaman. Boleh jadi ketika kita beramal tidak kita mulai dengan Bismillah. Apapun itu, ya, sekecil apapun, mau pakai sendal, ya, mau pakai apa, Bismillah silahkan. Setiap urusan yang menurut kita itu penting buat kita, baca Bismillah, insya Allah akan diberkahi oleh kita. Ya, akan diberkahi oleh Allah untuk kita. Ya. Maka apa? Kata para ulama, salah satu di antara manfaat kita mengucapkan Bismillah ketika memulai apa? Ketika memulai pekerjaan atau memulai urusan, yaitu at-tabarruk bil badatu bil basmalah. Salah satu di antara bentuk tabarruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan faedahnya kita akan mendapatkan keberkahan. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillah, ya, sebelum memulai pekerjaan, itu akan mendapatkan keberkahan, dan itu salah satu di antara tabarruk yang dibolehkan. Ingat, tabarruk yang dibolehkan mengucapkan Bismillah. Ya, maka kita akan mendapatkan keberkahan di situ. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Ilam rahimakallah, ketahuilah wahai yang dirahmati oleh Allah. Kalian yang dirahmati oleh Allah, annahu yajibu alaina ta'allum arba'a masail." Wajib bagi kita mempelajari 4 permasalahan. Sebelum memulai tentang kitabnya Usul Salasah, beliau mengatakan dalam muqaddimahnya, wajib bagi kita mempelajari 4 perkara penting. Apa itu 4 perkara penting? Yang pertama, al-ula al-ilmu. Yang pertama yang harus kita pelajari ilmu. Yang harus kita miliki, yaitu ilmu. Karena segala sesuatu, kalau kita ingin beribadah, beramal, ya, dengan satu amalan, maka harus dibarengi dengan ilmu. Karena Allah mengatakan, "I'lam annahu la ilaha illallah." Berilmulah kalian, ketahuilah bahwasanya tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Allah mengatakan sebelum kalian mengenal Allah harus tahu dulu ilmunya. Karena banyak orang yang tersesat tentang Allah, tidak tahu tentang Allah disebabkan karena tidak ada ilmu. Maka kalau kita mau mengenal Allah, mau beramal dengan apapun itu, maka harus dilandasi dengan ilmu. Dan ilmu itu salah satu di antara bentuk pengetahuan. Dan pengetahuan seseorang itu terbagi-bagi. Ya, kalau pengetahuannya sempurna, maka disebut ilmu hakiki. Ya. Kalau pengetahuannya sempurna, namanya ilmu hakiki. Kamu tahu nggak tentang si fulan? Tahu. Ya, si fulan itu orang mana? Si fulan itu orang Siri. Kemudian misalkan anaknya si fulan, ibunya si fulan, dia sekian, dia tinggalnya ini, rumahnya ini, pas di sini. Ya, jadi dia tahu persis tentang sesuatu itu, maka itu disebut ilmu hakiki. Misal tentang sholat duhur ada berapa rakaat? Sholat duhur ada 4 rakaat. Kemudian rukunya berapa? Rukunya yang 4 aja dikali berapa? 1 dikali 4. Ya, jadi 4 ruku. Sujinya berapa? Ada 2, dikali aja 2. Kemudian rukunnya tahu nggak? Sunnahnya tahu nggak? Tahu, dijawab semua, maka itu disebut ilmu hakiki. Ilmu, pengetahuan yang mencakup semuanya dia tahu, maka itu namanya ilmu.
Ada juga yang namanya al-jahlu al-basit. Ya, jahil basit. Jahil basit itu pengetahuan yang mana pengetahuan itu tidak mencakup semuanya, hanya sebagian saja. Ya, hanya sebagian saja. Jadi tahu ke seseorang itu atau tahu kepada sesuatu cuma sedikit. Maka itu disebut jahlul basit. Ya, contoh kita ditanya tahu nggak sholat apa rukun sholat? Nggak tahu. Ya, tapi saya tahu sholat itu kalau duhur 4 rakaat, duhur berapa? Duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tahu, tapi nggak tahu rukun apa sholat itu apa aja. Maka ini disebut jahlun basit. Dia tahu sebagian pengetahuan, tapi tidak tahu sebagiannya. Maka jahlun basit. Ada juga yang disebut jahlul murakkab. Jahlulnya jahul benar-benar jahil. Ya, dia tidak mengetahui satu permasalahan atau tidak mengetahui satu perkara dengan semuanya. Dan yang paling parahnya, ketidaktahuannya ini menjadikan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Paham tidak? Maksudnya apa? Dia jahil tapi tidak tahu dirinya jahil. Akhirnya apa? Ya tadi sombong gagayal. Ya, ketika ngomong ke orang misalkan kesana kemari seolah-olah tahu, ternyata dia tidak tahu. Maka ini disebut apa? Ini disebut jahil murakkab. Dia jahil tapi tidak tahu apa? Dirinya jahil. Atau dia sok tahu perkara sesuatu, itu namanya jahil murakkab. Ya, dia nggak tahu suatu perkara tapi sok tahu, itu namanya jahil murakkab. Kamu tahu nggak si Ahmad? Tahu. Si Ahmad itu orang mana? Orang Kamasan, padahal orang Siri. Ya, anak siapa? Anak si Fulan. Ya, anak siapa? Anak Kang Rashid misalkan, padahal bukan. Ibunya siapa ini? Dia orang jahil itu dia apa? Sok tahu padahal tidak tahu. Dan yang paling parahnya dia tidak tahu dirinya tidak tahu. Ya, dia jahil tapi tidak tahu dirinya jahil. Ya. Maka itu salah satu di antara tingkatan pengetahuan atau ilmu. Baik. Kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, 4 permasalahan yang penting yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama ilmu. Ilmu itu penting dalam semua urusan. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah beliau mengatakan al-ilm qabla al-qawli wal amal. Berilmulah dulu kalian sebelum berucap dan beramal. Jadi kalau kita ingin berucap, kalau kita ingin beramal harus berilmu dulu. Penting sekali. Ya. Kemudian ilmu itu ada 2, ilmu duniawi, ada juga ilmu syar'i. Apa itu ilmu duniawi? Apa itu ilmu syar'i? Kalau ilmu duniawi ada beberapa hukum. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya mubah. Ya, yang wajib itu bagaimana? Yang wajib itu contoh, orang itu misalkan diberikan oleh Allah Subhanahu atau diberikan oleh kantornya atau oleh bosnya untuk memegang bagian persenjataan TNI misal, maka wajib bagi dia mempelajari ilmu tentang persenjataan. Ya, jadi ilmu dunia pun ada yang wajib. Ya, untuk menjaga negara misalkan supaya tidak ada pemberontakan dan tidak ada yang menjajah, maka wajib baginya mempelajari ilmu dunia tersebut. Fardu kifayah kapan? Ya tadi kalau misalkan ada TNI ya yang sudah diberikan tugas untuk persenjataan ini kelompok ini bagian ini, maka bagi sekelompok yang lain itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau udah ada yang mewakili ya sudah. Ya, kalau ada yang mewakili ya sudah. Ya, maka itu fardu kifayah. Ada yang mubah, ya ilmu dunia pada umumnya mubah. Ya, pada umumnya ilmu dunia itu mubah. Ya, mau dipelajari atau tidak jadi masalah. Kemudian yang hukum yang selanjutnya itu ilmu dunia ada yang haram, tak boleh kita pelajari. Mempelajari misalkan ilmu sihir, ilmu permalingan, ilmu perjudian, ilmu sesuatu yang haram, ya maka tidak boleh dipelajari. Ya. Dan ilmu syar'i yang selanjutnya ilmu syar'i itu ada yang wajibnya wajib ain, wajib bagi perorangan. Wajib bagi perorangan. Salah satu diantaranya apa? Tentang akidah. Dasar akidah harus dipelajari oleh kita. Dasar akidah harus dipelajari oleh kita. Ya, itu ilmu syar'i yang wajib kita pelajari. Tentang sholat yang dasar-dasar harus dipelajari, tentang fikih yang dasar-dasar.
ya, tentang Al-Quran yang dasar-dasar harus dipelajari oleh kita. Bagaimana cara membacanya, wajib fardu ain. Ya, kenapa? Karena Al-Quran salah satu di antara rukun untuk kita sholat, yaitu membaca Al-Fatihah. Ya, maka kita pelajari. Ada fardu kifayah. Apa contohnya? Mempelajari tentang mayit misalkan, atau tentang memandikan mayit, tentang mengkafani mayit, tentang apalagi menyolatkannya, tentang ya perkara-perkara yang fardu kifayah, yang bisa sebagian mempelajari adzan, kan adzan fardu kifayah. Maka sebagian kalau ada yang mempelajari, gugur bagi sebagian yang lain. Kalau nggak ada yang mempelajari, wajib harus ada yang mempelajari. Ya, itu namanya fardu kifayah. Ya, ada juga sunnah ketika mempelajari ilmu-ilmu tentang sunnah, maka hukum mempelajarinya pun sunnah. Ya, maka dari itu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah, inilah pembukaan dari Syekh. Ya, beliau menulis dan membuka dengan kalimat yajibu alaina nata'allam arba'at masail. Wajib bagi kita mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama apa tadi? Ilmu. Dan yang kedua al-amal bihi. Kalau kita sudah berilmu, barulah beramal. Jadi jangan sampai beramal tanpa ilmu. Sudah kita jelaskan ilmu yang amal yang dikerjakan tanpa ilmu mardud, tertolak nantinya. Tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita sudah berilmu, tinggal kita beramal. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kalau kita mengaku sudah berilmu dan beriman kepada Allah, maka tinggal beramal soleh. Dan dalam amal ini ada 2 juga kategori orang dalam beramal. Jadi orang dalam beramal itu ada 2 jenis orang beramal. Yang pertama maghdubun alaihi, yang kedua dhalin. Ya. Jadi manusia dalam beramal ini ada 2, yang dimurkai dan yang tersesat. Yang dimurkai itu contohnya siapa? Kata Allah dalam Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu seperti orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Ini maghdubun alaihi. Ya, jadi kita kalau sudah berilmu, duduk di majelis di mana saja, tidak mau beramal, maka apa? Ini disebut maghdubun alaihi. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi dia punya ilmunya, tapi tak mau beramal. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Wahai orang Yahudi, ini kepada orang Yahudi, engkau ya memerintahkan manusia kepada kebaikan, tapi engkau lupa dirimu sendiri. Maksudnya apa? Ya orang itu gitu. Sini kamu, ya mau nggak saya tunjukkan ini dan itu? Ya ini amalkan. Dirinya mah nggak mau. Ya tidak mau. Maka melupakan dirinya tapi memerintahkan orang lain kepada kebaikan. Maka apa? Maka maghdubun alaihi. Ya, maghdub dibenci oleh Allah. Ya. Atau dhalin, orang-orang yang tersesat, yaitu orang yang tak punya ilmu beramal. Akhirnya apa? Ya beramalnya sakahayang, sakadarek, sakumaha manehna. Maka ini tidak boleh juga. Makanya kalau kita sudah berilmu beramal, dan kalau ingin beramal harus berilmu. Jangan sampai kita menjadi orang yang dimurkai oleh Allah seperti orang Yahudi, dan jangan sampai kita termasuk orang yang tersesat seperti orang Nasrani. Disebabkan karena apa? Karena dia tidak berilmu tapi beramal. Salah satu di antaranya menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Ya, kita meyakini Nabi Isa adalah Nabi, ya, tapi kita tidak meyakini Nabi Isa adalah Tuhan. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah amal. Penting sekali untuk kita beramal di dalam kehidupan ini, ya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalau sudah berilmu, berdakwah, ajak manusia kepada kebaikan. Ya, jadi dakwah itu ada yang khusus, ada juga dakwah yang ada juga dakwah yang ada juga dakwah untuk umum. Kalau yang khusus itu ya untuk orang yang bicara di depan, ya, ustadz yang paham tentang ilmunya, maka khusus baginya, tempatnya khusus untuk berdakwah. Maksudnya apa? Di forum bisa, ya. Tapi kalau dakwah umum, siapa saja bisa mengajak manusia kepada kebaikan. Jangan sampai orang yang awam tidak tahu apa-apa, ya, langsung bicara di forum. Dan ini kebanyakan sebagian kaum muslimin yang demikian.
belum tahu tentang ilmunya sudah bicara di forum, sehingga ketika ditanya oleh yang mendengarkan malu tidak menjawab, gengsi, saya harus jawab, akhirnya jawab tanpa ilmu. Maka ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahkan termasuk dosa besar. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah sesuatu yang kau tidak tahu. Maka hati-hati. Ini tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah ya boleh bagi semuanya aja. Jangan malu-malu. Kemudian setelah dakwah yaitu sabar. Dalam berdakwah itu harus sabar. Terkadang kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dalam berdakwah. Ada enak, ada baiknya. Kita kalau nggak salah ini sudah pernah sampaikan ya. Jadi dalam berdakwah itu berat sekali ya. Ngajak itu enggak semudah membalikan telapak tangan. Kadang mau mendengar alhamdulillah, enggaknya yang minimal rada diomongkeun, dicaci ya, diparahan teh. Minimal seperti itu. Makanya nasihat untuk kita juga termasuk nasihatnya Bapak Luqman kepada anaknya, wasbir ala ma asabak ya, sabar terhadap apa yang menimpamu dalam berdakwah. Ya, apapun yang menimpamu sudah menjadi ketetapan Allah, tidak akan meleset darimu. Dan apa yang belum ditetapkan untukmu tidak akan menimpamu. Ya, jadi sabar terhadap apa yang menimpamu, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang derajat yang tinggi karena kesabaran kita. Karena sabar itu derajat yang paling tinggi sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Derajat pahala bagi orang yang sabar itu tinggi, tidak terhitung. Ya, karena berat memang. Sesuatu yang berat itu pasti pahalanya besar. Kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 4 permasalahan yang harus kita ketahui. Berilmu dulu, beramal, berdakwah, kemudian bersabar ya. Jadi sabar itu terhadap cacian, sabar ketika mengamalkan, sabar ketika meninggalkan maksiat, sabar ketika ditimpa musibah oleh Allah. Jadi sabar itu ada 3. Sabar melaksanakan perintah. Mau sholat aja kan harus sabar. Sabar kedinginan, sabar lulus, sabar ngantuk, sabar semuanya. Ya kan? Jadi mau menjalankan perintah Allah harus sabar. Sabar meninggalkan maksiat atau meninggalkan larangan. Bukankah ketika kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan, terkadang kita harus bergelut dengan hati kita, pengen tapi nggak boleh, pengen tapi nggak boleh. Ya udah sabar aja deh. Benar tidak? Benar. Ya, sabar terhadap musibah yang menimpa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wasbir ala ma asabaka. Bersabar atas apa yang menimpamu. Ma asaba min musibatin ya illa biidznillah. Apapun yang menimpamu dari musibah, maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ilmu yang sudah kita pelajari dan beramal, kemudian dakwah dan bersabar, maka barulah nanti kita akan membahas tentang ma'rifatul Rabb, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama kita, mengenal nabi kita ya sallallahu alaihi wasallam ya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bicara tentang al-qubur. Ingat ya, salah satu di antara iman kepada hari kiamat itu beriman kepada kubur, nikmat kubur. Adab kubur dan nikmat kubur. Ya, ini juga harus kita yakini. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, dalam mengimani hari kiamat itu ada beberapa poin atau ada beberapa perkara yang harus kita yakini. Yang pertama, kita yakin bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi dan tanda-tandanya itu akan datang. Tanda kecilnya sudah terjadi ketika Nabi Muhammad diutus, sampai sekarang sudah banyak tanda hari kiamat. Ya. Dan tanda hari kiamat besar maksudnya akan terjadi benar-benar itu kehancuran, itu nanti akan terjadi benar-benar dan nanti disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Ya, kurang lebih ada 10 tanda hari kiamat besar yang mana datangnya itu berkesinambungan terus-menerus. Datang ini, setelahnya datang lagi. Tapi kalau tanda hari kiamat kecil jauh sekali jaraknya. Ya. Jauh sekali jarak. Tapi kalau tanda hari kiamat besar berdekatan, itu harus kita imani. Setelah kita mengimani itu, kita imani ada yang namanya azab kubur. Dan di dalam azab kubur itu kurang lebih ada
berapa? Ada 2 perkara yang harus kita yakini. Pertama, al-imanu bisu'ali malakain. Di alam kubur itu kita harus yakini bahwasanya ada pertanyaan dari 2 malaikat. Dan pertanyaan ini termasuk apa? Termasuk ujian terakhir untuk kita nanti di alam kubur. Jadi ujian terakhir bagi kita setelah meninggal itu apa? Pertanyaan fitnah. Ujian terakhir bagi kita nanti di alam kubur yaitu pertanyaan 2 malaikat. Yang bisa menjawab selamat, yang tidak bisa menjawab jangan harap dia selamat. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis ketika Umar ditanya oleh para sahabat, "Wahai Umar, engkau disebutkan tentang apa? Tentang neraka engkau tak menangis, tapi kenapa engkau disebutkan tentang kuburan engkau menangis?" Beliau mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, "Innal qabra awwalu manazilul akhirah." Aku mendengar Rasul bersabda bahwasanya kuburan itu ternyata terminal pertama menuju akhirat. Maksudnya tempat pertama sebelum ke akhirat itu surga dan neraka, kita menemui yang namanya kuburan dulu. Faman najaha au anja, siapa yang selamat dari kuburan tersebut, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya akan dipermudah oleh Allah. Terminal 1 aman, terminal selanjutnya sudah. Ya, ibarat kita masuk ke satu tempat yang mana di situ ada X-ray atau apa yang biasanya ada pemeriksaan barang, aman di situ aja udah, ke situnya aman. Nah, kita merasakan itu kalau ke bandara itu, kalau mau barang yang kira-kira banyak dan itu masuk ke bea cukai, itu biasanya kita was-was. Was-was di satu tempat itu, di pertama itu, setelah dari situ udah aman beres. Ya, sama nanti. Terminal pertama, akhirat itu kuburan, aman di situ, setelahnya aman. Tapi ingat, siapa yang tak aman di satu itu, maka siap-siap setelahnya pun akan bersulit. Coba, kalau kita ke bandara aja, ternyata ada masalah di pintu masuk pertama, udah. Ya, persulit dulu tuh. Mau masuknya persulit dulu, ya periksa dulu ini dulu, wah ribet lagi. Ya, maka dari itu kita harus meyakini bahwasanya di akhirat itu nanti di kuburan ada 2 pertanyaan dari malaikat, ya. Atau ada pertanyaan dari 2 malaikat. Yang kedua, al-imanu bi ni'amil kubur wa adabi, dan harus kita meyakini di kuburan itu ada nikmat, ada azab. Di kuburan itu ada nikmat, ada azab. Siapa yang diberikan nikmat, siapa yang diberikan azab? Yang diberikan nikmat oleh Allah yang tadi orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Dan orang yang diberikan oleh Allah azab, yaitu orang-orang yang maksiat kepada Allah, orang munafik, orang kafir, itu diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini, ya. Dan orang yang melakukan maksiat, kadang ibadah, kadang maksiat, Ustaz bagaimana? Maka kata para ulama, dia akan diazab sesuai dengan maksiatnya. Jadi kalau sudah selesai dosa maksiatnya, selesai diberikan azab di kuburan, maka sudah nanti selesai. Tapi kalau orang kafir dan mulai meninggal dikuburkan sampai hari kiamat, diazab terus. Orang mukmin yang hakiki, yang amalannya bagus, maka dari mulai meninggal dikuburkan sampai dibangkitkan hari kiamat, itu nanti mendapatkan nikmat terus. Kalau ahlu maksiat, beriman tapi ahlu maksiat, maka kata para ulama dia diazab sesuai dengan kadar dosanya ketika di dunia. Diazab dulu. Ya, setelah beres baru nanti selesai azab kuburnya. Jadi azab kubur tidak selamanya bagi siapa? Bagi pelaku maksiat, sebagaimana nanti jadi akhirat dicuci dulu di neraka, kemudian dimasukkan surga, begitu pun di mana? Di alam kubur, kata para ulama, ya. Jadi dia dirasakan dulu azabnya, ya, di kuburan, baru setelah selesai dosanya atau perbuatan salahnya, baru nanti diringankan azab kuburnya, ya. Semoga kita terhindar dari azab kubur, amin ya rabbal alamin, ya. Maka nanti kalau ditanya, itu ada orang yang ditetapkan bisa menjawab dan ada orang yang tidak bisa menjawab. Dan ingat, tidak bisa dihafal, ya. Kalau seandainya bisa dihafal, orang munafik pasti bisa menjawabnya, ya. Di sini dalil bahwasanya ternyata amalanlah yang menjadikan kunci utama untuk kita bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat nanti di akhirat. Dan pertanyaannya itu nggak nenteng, man rabbu, siapa rabbu, enggak, tapi keras, man rabbu, ya, membuat kita kaget. Ya, karena malaikat bengis, kata para ulama, ya, keras, ya. Salah satu di antara sifat malaikat itu apa? Ghiladun shidadun la yasunallaha ma'amarahum. Keras, bengis, pokoknya keras sekali,
tapi mereka tak maksiat kepada Allah. Salah satu di antara sifat malaikat. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita mengimani bahwasanya ada namanya azab kubur, iman kepada hari kiamat juga, yaitu dengan cara apa? Dengan cara ini bertanya, jadi salah satu di antara baterai ininya kali itunya nyala nggak apa dia casannya nggak ngisi tuh nggak ngisi cek udah itunya yang habis berarti. Cek 1 2 3 cek 1 2 3. Dan salah satu di antara iman kepada hari kiamat yaitu al-imanu bil yaumil akhir yatadammanu sab'atul asya. Kita harus mengimani setelah di alam kubur ini nanti dibangkitkan ada kurang lebih 6 atau 7 perkara yang akan kita hadapi nanti di akhirat setelah dibangkitkan dari alam kubur. Salah satu di antaranya harus mengimani yaumul bi'tsah, kebangkitan seluruh makhluk dari mulai Nabi Adam sampai nanti umat terakhir. Ya. Kemudian kita meyakini juga di situ ada hasyar, pengumpulan ya makhluk dari mulai Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir dikumpulkan di padang mahsyar yang luasnya begitu luas sekali. Ya, banyak sekali ribuan jauh. Ya, kalau manusia saja dikumpulkan di mana? Kalau manusia saja dikumpulkan di dunia yang mungkin enggak semuanya kumpul, baru mungkin beberapa orang ya atau beberapa kampung atau beberapa kota, itu banyaknya luar biasa. Enggak kehitung atau mungkin enggak ketahuan berapa jumlahnya. Kemudian membludak sekali. Baik. Jadi kita melihatnya pasti kaget dan melihatnya pasti apa? Melihatnya pasti wow gitu ya. Lalu bagaimana nanti kalau pada hari kiamat di padang mahsyar itu banyak dari umat awal sampai akhir dikumpulkan semuanya. Maka ini nanti insya Allah kita bahas di pembahasan yang selanjutnya billahi ta'ala. Intinya di dalam pembahasan ini insya Allah kita akan mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwasanya ilmu itu penting sebelum kita beramal. Dan kalau sudah beramal jangan hanya untuk sendirian, tapi ajaklah juga orang lain. Dan kalau sudah mengajak orang lain, sabar, karena terkadang ketika mengajak itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada yang mau ikut, alhamdulillah, dan ada yang tidak mau ikut, ya harus siap-siap kita mendengar apa yang dikatakan oleh dia kepada kita. Entah itu ucapan jangan sok suci, entah itu ucapan masing-masing baik, entah itu ucapan yang lainnya. Intinya sabar, ya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang akidah ini billahi ta'ala di pertemuan yang selanjutnya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas di pertemuan ini minggu keberapa? Minggu pertama fokus jadwalnya, minggu pertama akidah, kedua nanti tafsir, ya tafsir, kemudian ketiga fikih, keempat hadis. Ingatin tuh fokus jadwal. Ya. Jadi nanti minggu keduanya tafsir, insyaallah kita akan pelajari tafsir. Kemudian setelah itu baru nanti fikih, dan dari fikih baru nanti ke hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang berilmu, dan dengan ilmu kita mampu beramal dan beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, jangan sampai seperti orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, atau seperti orang yang sesat. Dan kita mampu mengajak kepada orang lain supaya mengerjakan apa yang kita kerjakan atau yang diperintahkan oleh Allah. Ya, dan bersabar ketika memang Allah melarang kita tidak melakukan hal yang demikian. Aku lupa di hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin khati'ah astaghfirullahal ghafurur rahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.